yang bisa lari dari tinju Peseko. Halo guys, di video kali ini aku mau kasih tips gimana sih cara setting emblem dan build untuk Badang. Nah, untuk Badang sendiri di patch 1.6.72 ini baru aja dapetin buff, dan buffnya di sini tuh sebenarnya pada intinya Badang tuh dipercepat untuk urusan landingnya. Jadi di sini kalian tuh dapetin buffnya di skill 1. Nah, di sini kalau semisal kalian user Badang, di sini kalian bisa pakai dua susunan emblem, yaitu emblem assassin atau fighter. Nah, di sini kalau semisal kalian tuh emblem assassinnya lebih rendah dibandingkan emblem fighter kalian bisa pakai emblem fighter terlebih dahulu. Atau kalau semisal kalian tuh pengennya emblem assassin karena damage-nya bakalan lebih sakit, kalian bisa pakai susunannya tuh 3 movement speed dan 3 physical penetration. Dan talent emblemnya kalian bisa pakai killing spree. Nah, atau kalau kalian pengennya tuh di early game damage-nya lebih, kalian bisa pakai 2 physical attack dan 1 movement speed. Terus slot keduanya itu kalian isi dengan 3 physical penetration dan 3 killing spree. Maksud aku talent emblemnya killing spree. Nah, kalau untuk aku sendiri, aku sih lebih sukanya pakai 3 movement speed dan 3 physical penetration dan talent emblemnya killing spree. Kenapa? Karena biar roamingnya tuh cepat. Karena kalau SP lane itu juga dituntut harus bisa roaming. Nah, untuk emblem fighternya di sini aku punya susunan yang sebenarnya sih lumayan oke sih. Cuman di sini menurut aku Badang lebih sakitan buat dikasihin emblem assassin dibandingkan kita pakein emblem fighter ya. Jadi untuk talent emblemnya kalian bisa pakai Festival of Blood atau Unbending Will. Nah, terus di sini aku mau bandingin nih. Nah, di sini kalau kalian bandingin, pada intinya kalau semisal kalian tuh pakai emblem assassin, damage kalian bakalan lebih sakit. Kalau semisal kalian tuh pakai emblem fighter, damage kalian nggak akan sesakit waktu kalian pakai emblem assassin, tapi di sini kalian lebih tebel karena kalian dapetin SP serta physical defense dan magical defense. Nah, jadi bedanya tuh di situ. Kalau semisal kalian pakai emblem assassin atau pakai emblem fighter. Nah, untuk emblem fighter emang di sini aku susunannya rata kiri bisa, atau talent emblemnya itu yang Festival of Blood. Nah, untuk battle spell di sini sih menurut aku masih flicker paling bagus lah ya. Terus untuk build-nya nih, di sini aku buatin 3 susunan build. Nah, di sini ada beberapa build yang baru aja dapetin penyesuaian. Untuk penyesuaiannya itu di War X, dan untuk buffnya di sini ada di Blade of Heptasis. Nah, terus untuk susunan build yang pertama di sini aku jelasin dulu. Untuk sepatunya, sepatu defense boleh Tog boots atau warrior boots, sesuaiin sama tipe damage apa yang kalian terima di satu lane kalian. Terus kalian bisa beli DHS. DHS di sini tuh menurut aku item yang penting banget buat Badang. Di sini karena Badang juga ngandelin attack speednya, di sini Badang juga bisa dapetin lifesteal. Terus bisa beli langsung ke arah Corrosion Side yang bisa ngasih efek slow kalau semisal kalian tuh hit ke musuh, dan di sini attack speednya juga kenceng. Terus kalian bisa beli Blade of Heptasis. Nah, di sini kalian bisa beli Blade of Heptasis ini setelah DHS atau setelah Corrosion Side, itu terserah kalian atau tergantung kebutuhan. Nah, untuk sisanya itu buildnya build defense. Nah, untuk build defense di sini kalian tuh bisa pakai sesuai kondisi ya, jadi nggak harus beli Athena Shield. Nah, tapi kalau untuk Immortal di sini ya, kalau kalian pengen setelah kalian mati beberapa saat terus bisa hidup lagi, bisa lah untuk dipakai. Dan menurut aku cocok banget nih buat di late game kalian pakai tuh. Terus untuk susunan build yang kedua di sini ada full damage ya. Untuk full yang kedua nih full damage. Jadi sepatunya attack speed. Terus build pertama di sini kalian langsung beli DHS, terus golden staff yang bisa ngebuat attack speed kalian tuh lebih cepat. Nah, terus untuk golden staff di sini tuh kalau semisal kalian tuh mau aktifin efeknya tuh bisa langsung sebanyak 2 kali. Nah, ibaratnya kalau semisal gampangnya tuh kalau di carry ya. Kalau di hero carry di situ kalian tuh cuman butuhin 3 lemparan tuh bisa ngasih true damage. Tapi kalau tanpa golden staff itu harus 5 lemparan. Nah, setelah kalian beli golden staff, di sini kalian bisa beli War X. Nah, War X di sini tuh menurut aku penyesuaiannya cukup ngebuat build ini tuh jadi lebih kepake ya. Karena penyesuaiannya di sini
untuk physical attack-nya setiap stack itu ditingkatin jadi 10, tapi physical penetration-nya itu dikurangin. Nah, terus untuk brute force di sini kalian bisa dapetin magic defense dan physical defense. Terus untuk item terakhirnya kalian bisa beli Malefic Roar kalau perlu, kalau nggak perlu ya kalian bisa jual brute force kalian jadi immortal. Nah, jadi untuk item defense-nya di sini cukup satu aja kalau semisal kalian memang pengen full damage. Tapi untuk meta-meta sekarang ini biasanya sih untuk hero fighter atau XP lane itu build-nya semi tank atau setidaknya ada build 2 build defense lah. Nah, di sini kalau kalian pengennya itu full attack speed yang kalau kalian lihat stunnya nggak selesai-selesai, kalau semisal di belakangnya ada tembok, ini kalian bisa pakai build ini. Nah, tapi menurut aku di sini kalian tuh sedikit ke arah late game kalau semisal kalian tuh nggak snowball di awal, atau kalau kalian tuh clear lane-nya aja susah, itu kalian sulit buat pakai build ini. Karena apa? Karena aku udah coba build ini, dan build ini tuh lebih bagus kalau semisal kalian tuh dipakein sama emblem assassin dan posisi game di early game kalian itu kalian tuh udah unggul. Nah, tapi kalau kalian di early gamenya itu posisinya ketinggalan atau farming aja susah, maksud aku farming minion susah, di situ kalian bakal keteteran sih, karena damage kalian nggak bakal maksimal. Terus untuk build di sini buat kalian yang belum tahu, War X itu penyesuaiannya untuk physical attack per stacknya tuh sekarang satu stacknya tuh 10 physical attack. Nah, terus untuk yang penetrationnya itu emang dikurangin ya. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian bisa baca sendiri di update patch 1.6.72. Nah, jadi untuk selain War X di sini itu kalian selain dapetin tambahan physical attack dan penetration, kalian juga bisa dapetin SP dan culture reduction juga. Jadi di sini tuh sebenarnya War X emang dulu tuh di nerf karena build ini tuh OP banget. Apalagi dengan adanya build ini, beberapa hero tuh jadi OP. Contohnya kayak Xbox. Nah, di sini selain War X ada build yang dapetin buff yaitu Blade of Ecstasis. Jadi di sini kalau semisal kalian tuh ngehit creep atau jungle, di sini efek assassin kalian tuh nggak bakal kepake. Jadi efek assassin sekarang hanya bisa aktif waktu kalian tuh hit hero musuh. Jadi di sini menurut aku untuk yang sekarang War X dan Blade of Ecstasis tuh sekarang bisa dikomboin. Nah, tapi tetap aja beberapa hero tertentu ya, nggak semua hero cocok untuk dipakein build tersebut. Terus untuk hero yang menurut aku tuh bisa kuat banget waktu satu lane sama badang yaitu Xbox. Jadi di sini kalau semisal tim musuh itu pick Xbox, menurut aku kalian jangan pick badang karena di situ kalian bakal kesusahan. Dan hero-hero kuat lainnya yang kalau kalian pakai badang bakal kesusahan tuh Yuzong sama Esmeralda.